Assalamualaikum. Buah manggis, sebuah kedondong. Apabila kalian mencari yang manis, lihat aku saja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summas salatu wassalamu ala sarmada ala nabi khair man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil khair ghairi muntadi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. First of all, Allah has given us a lot gift in our life that we won't be able to count. Secondly, prayers and greetings are poured out on the conqueror, the enlightener for all Muslim in the world, none other than Prophet Muhammad, which has confused us from era of ignorance to this modern era. Honorable Headmaster of Al-Maqsum Mardiyah, Ustadz Asep Dianca LC MPD, Honorable to Ukhti Anissa, and all students who I love, and also Nasla Zumra comrades in arms, whom I'm proud of. Before that, allow me to introduce myself. Hajimi Maste minasan watashi wa nonamai wa Ibtisam desu. Yoroshiku onegai shimasu. Watashi wa koko ni tate sugi no taitoru no supichi o shimasu. Keutamaan salawat mite kite tanoshide kudasai. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha malaikatu sallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan berilah salam penghormatan kepadanya. Ibnul Qayyim pernah menjelaskan dalil ini dalam kitab Jalalaul Afham, artinya bahwa jika Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi, maka hendaklah kalian bersalawat dan salam, karena hal itulah kalian mendapatkan berkah dan risalahnya dan juga usahanya seperti keutamaan di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan poin-poin yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian dari salawat itu sendiri, dan yang kedua ialah saya akan menyampaikan hukum salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga ialah saat-saat yang disunahkan dan dianjurkan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keempat ialah keutamaan salawat itu sendiri. Banyak pendapat tentang pengertian salawat itu sendiri. Salah satu contohnya yang bisa kita ambil ialah pendapat Abul Aliyah. Abul Aliyah berpendapat bahwa sesungguhnya salawat Allah itu berupa pujian bagi orang yang bersalawat untuk beliau di sisi malaikat-malaikat yang dekat. Jadi apa yang dimaksudkan oleh pendapat Abul Aliyah ini ialah apabila jadi salawat itu adalah berupa pujian untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri.
Dan tidak sampai di situ saja, Muhammad bin Utsaimin memperkuat pendapat Abul Aliyah ini dan berpendapat bahwa salam artinya keselamatan bagi segala kekurangan dan juga bahaya. Apabila kita merangkaikan salam dan solawat, maka apa yang kita inginkan akan terpenuhi dan terhapuslah apa yang kita takuti. Jadi yang dimaksudkan oleh pendapat Muhammad bin Utsaimin ialah dengan salam maka apa yang kita takuti akan hilang dan bersih dari segala kekurangan, dan juga apabila dengan salam maka apa yang kita inginkan akan menjadi lebih terpenuhi dan juga akan lebih sempurna. Itulah yang dikatakan Muhammad bin Utsaimin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masuklah kita ke poin yang kedua, ialah hukum salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sendiri ialah menurut mazhab Imam Syafi'i, hukum salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wajib. Namun pada hanya waktu antara duduk tahiyat akhir, yaitu antara ucapan tasyahud dan salam. Sedangkan menurut mazhab Hambali ialah salawat di antara pada saat tasyahud akhir ialah termasuk rukun-rukunnya salat. Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala pernah mewajibkan umatnya untuk bersalawat dan salam untuk nabinya. Dan namun tidak hanya pada waktu tertentu saja. Pendapat yang dikatakan oleh Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir ini ialah bertujuan hendaklah seseorang memperbanyak salawat dan salam untuk beliau dan tanpa melalaikannya. Masuklah kita ke poin yang ketiga, ialah saat-saat yang dianjurkan dan disunnahkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah sebelum berdoa. Kenapa sebelum berdoa? Karena Fadlah bin Abid pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar salah seorang laki-laki berdoa dalam salatnya, tetapi ia tidak bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, orang itu tergesa-gesa. Dan beliau pun memanggil orang tersebut dan bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi was sana'i alaihi summa yusalli 'alan nabi summa liyad'u ba'du bima sya'i." Bila salah seorang di antara kalian hendak ingin berdoa atau salat, maka alangkah baiknya kalian memulailah dengan pujian dan juga sanjungan kepada Allah dan kemudian salawat kepada Nabi, kemudian barulah berdoalah apalah yang kalian inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Jadi yang dimaksud sudah jelas yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah apabila kita hendak memulai suatu doa, maka hendaklah kita memulainya dengan pujian dan juga sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang kita panjatkan dan kita itu kan akan terkabulkan secara cepat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua ialah ketika menyebut dan mendengar nama dan menulis nama beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragama anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alaihi." Celakalah seseorang yang disebutkan namaku di sisinya lalu ia tidak bersalawat untukku. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Yang ketiga ialah memperbanyak salawat di hari Jumat. Dari Aus bin Aus berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdol ialah hari Jumat. Tunggu apa lagi? Jalan-jalan ke sawah sambil memakan biskuit agar hidup kita menjadi lebih berkah, maka marilah kita bersalawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salam
Mungkin berakhirnya sudah pidato yang saya sampaikan kepada kalian. Semoga itu bisa menjadi manfaat untuk kalian semua, dan juga bisa menjadi amal jariah untuk saya sendiri. Tabun sore watashi ni ore subete desu. Watashi wa ibtisamu wa karir no osugeta mata no kikai ni oyashimasu. Pagi-pagi makan bala-bala, minumnya Coca-Cola, unzur makola wala tanzur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.